Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Ya memang susah, namanya dakwah ya harus ada yang tersinggung. Tunggu dulu bro. Yang mulia baginda Rasulullah SAW ketika mulai dakwah umumi, dakwah di halayak ramai, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun, maka semua setan-setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia, orang-orang kafir Quraisy kebakaran jenggot, marah terhadap dakwah Rasulullah SAW. Qul ja'al haqqa zaqal minal batil karena zauqa. Itu jelas dakwah yang hak. Tapi ketika salafi dakwah yang marah, teman-teman Muhammadiyah, teman NU, teman Tarekat, teman-teman ahli tasawuf, teman Ikhwanul Muslimin, teman-teman jemaah tabligh, orang-orang yang udah taat, karena mereka bukan mendakwakan ajaran Nabi tapi paham Wahabi, ya jelas orang marah. Berkor-kor itu dakwah. Padahal kalian tuh taklim, teriak-teriak bid'ah doang, bukan dakwah itu namanya. Wajarlah orang marah memaksakan pemahaman bid'ah kalian. Kita menjelaskan tentang tauhid harus menjelaskan lawannya, yakni kesyirikan. Pelaku kesyirikan pasti tersinggung. Berkor menegakkan tauhid, menjauhkan umat dari syirik. Tauhid apa yang kalian tegakkan itu? 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah itu mengajarkan tauhid kepada sahabat, yakin dengan kalimat la ilaha illallah, menafikan segala sesuatu yang ada hanya Allah. Nasi tidak dapat mengenyangkan, yang mengenyangkan hanya Allah. Apabila nasi mengenyangkan, munajat kepada Allah. Apabila Allah ingin mengenyangkan, tidak bermunajat kepada nasi. Tanpa izin Allah, nasi tidak dapat mengenyangkan. Tanpa nasi, Allah dapat mengenyangkan. La ilaha illallah. Itulah tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Busana dan keadaan diciptakan oleh Allah, saya kepada qadar dan qadar. Tapi salafi apa? Bikin tri tauhid. Ada pernah ajaran dari Rasulullah dan para sahabat bikin tri tauhid? Giliran yang lain bikin maulid Nabi, bikin Isra Mi'raj bid'ah, bikin tahlilan bid'ah. Giliran dia bebas. Ya jelas lah orang marah kawan. Lu bukannya perajaran Nabi tapi paham Wahabi. Menghukumi orang yang ziarah kubur itu syirik, orang yang bertawasul syirik. Sosok dalil di kitab Wahabi memang gak ada. Makanya lo tuh jangan baca hanya kitab Wahabi. Ya jelas lah orang marah. Kita menjelaskan tentang sunnah, ya harus menjelaskan tentang lawannya, yaitu bid'ah. Pelaku bid'ah pasti tersinggung. Kalau tidak dijelaskan tentang lawannya, maka hal itu akan menjadi samar. Maunya bagaimana? Maunya disinggung-singgung saja, bahasanya diperhalus, dia tidak akan jelas, orang tidak akan paham. Nah ini menarik, kita mendakwakan sunnah. Sunnah apa yang kalian dakwakan tuh sunnah apa? Udah banyak anak lihat semua postingan-postingan Wahabi yang dibahas cuman muamalah, muasarah, hukum-hukum itu berserakan. Gak pernah mereka membahas sunnah. Makanya tak heran yang kayak gini nih contohnya nih, gak ngerti sunnah. Gak pernah Rasulullah SAW menunjuk para sahabat keluar rumah tidak pakai tutup kepala. Dan gamblangnya berjenggot, kadang-kadang berjubah, pergi ke pasar, nggak pakai peci, mempermainkan sunnah. Sunnah air loh cok. Sunnah apanya yang kalian dakwakan? Sunnah itu banyak, ada 18.000 sunnah surah imamah bentuk Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berapa persen yang kalian amalkan? Sirah perbuatan Rasulullah mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya. Cara makan, cara tidur, cara diri, cara istinja, cara ibadah. Berapa persen yang kalian amalkan? Apalagi sunnah yang ketiga, kerja utama Rasulullah dan para sahabat mendatangkan umat Rasulullah. Ada kalian ngamalkan? Doa doang dakwah sunnah. Yang paling parahnya mengatakan sunnah lawannya bid'ah. Ngerti apa itu sunnah? Di satu bab aja, bab makan, mengisap jari adalah sunnah. Jadi tidak mengisap jari itu adalah bid'ah gitu. Duduk angkat kaki sebelah sunnah, tidak angkat kaki makan bid'ah gitu. Dolak binar. Allah berkaitan.
segampangnya aja. Ini bukti pemahaman dangkalnya orang-orang Salafi bin Wahabi. Jelas-jelas paham mereka menyimpang, masih juga ngotot barometer tolak ukur paling salah, paling sunnah itu apa coba. Dan jangan terpengaruh sama bentuk fisik mereka, sama ibadah mereka. Memang ciri khas mereka seperti itu. Apalagi ada balok di tengah. Kebanyakan orang-orang Salafi itu punya balok. Itu bukan menandakan seseorang itu adalah kasih Allah. Dulu anak di waktu awal-awal hijrah, wallahu ada ribuan saksi. Ini anak hitam nih sampai ke sini. Ini masih ada bekasnya. Dan waktu itu anak merasakan setiap anak bertemu orang itu ada wujud sombong di dalam diri. Anak banyak nanya kepada para ulama. Banyak alhamdulillah setelah anak risau, anak sempat doa juga sama Allah, ya Allah andaikan ini baik menjadi sebab hidayah, kau berkahkan tanda ini ya Allah. Andaikan membawa mudarat kepada anak, maka hilangkanlah. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Dan setelah anak pelajari, rupanya orang yang punya tanda di sini banyak macam-macam tandanya. Itu bukan orang yang ahli ibadah. Kalau gitu Rasulullah pasti udah paling pekat tanda di jidatnya. Sahabat itu udah pekat-pekat. Malahan yang punya tanda tuh banyak ke orang Khawarij. Rupanya yang punya tanda ini adalah orang yang punya sensitivitas terhadap kulit. Tuh kata orang Padang tuh pemburu daging. Ada yang luka itu langsung membekas. Sujud langsung kelihatan hitam. Itu bukan menandakan seseorang itu kasih Allah, bukan tanda orang-orang soleh. Malah bahaya orang yang punya tanda ini, bisa menyebabkan wujud sombong. Memang tidak semua. Jadi intinya jangan terpengaruh sama gesing-gesing orang Salafi. Pandainya mereka berceramah, itulah yang dikatakan fitnah. Fitnah besar kejaman. Yang kata Rasulullah SAW, iman mereka hanya sampai tenggorokan. Orang Salafi ini mereka tuh nggak mau, benar-benar nggak mau loh menerima kebenaran. Sesuai dengan kata Rasulullah, seperti anak panah yang keluar dari busur. Anda punya teman ya, udah jelas-jelas bapaknya meninggal husnul khotimah dalam keadaan sujud. Ribuan orang saksi mata yang bapaknya tadi ahli yasin dan ahli maulid nabi, ahli tahlilan. Malah tim super sibuknya meninggal dalam keadaan sujud dengan wajah tersenyum. Nah anaknya ini kuliah balik-balik jadi Salafi. Ketika diingatin, jangan berdebat sama orang bodoh. Mereka nggak mau diingatin. Pokoknya yang di luar dari pemahaman Utsaimin, Ibnu Taimiyah, Bayu Wahab, bid'ah, mereka lah yang benar, mereka lah yang salah. Iblis dari golongan manusia. Yuk selamatkan lingkungan kita, keluarga kita dari orang-orang Salafi. Fitnah besar akhir zaman, fitnah besar akhir zaman, tanduk setan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi,